Baik. Amanginang Horas. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ada 4.750 yang menghadiri kebaktian ini. Itu masih yang terdaftar di buku tamu, belum lagi yang terlambat. Baik Bapak Ibu, saya percaya bahwa sepanjang hari dan dari hari ke hari kita tetap membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya juga bahwa ibadah hari ini bukanlah suatu kebetulan di mana kita bersama saudara dan saya merindukan jamahan Tuhan dan kuasa Tuhan hadir di tempat ini untuk campur tangan dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-15. Demikian, mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kira kita harus bersepakat dahulu dengan pernyataan ini. Bahwa siapapun dia dengan segala prestasi dan pencapaiannya. Apakah itu saudara atau mungkin saya sendiri. Selama kita hidup di dunia ini, kita tetap bergumul dengan persoalan. Kita tetap bergumul dengan permasalahan yang mungkin silih berganti akan menghampiri kehidupan kita. Siapapun itu. Namo mo namarniang, namo terdoh nabiro, narong jabang na doh nasalah capon. Tidak menjamin selama ia hidup di dunia ini, dia akan tetap. Ya usudia teh. Ya, sebab demikianlah kenyataannya. Maka jangan pernah arahkan hidupmu ke suatu arah dimanapun di muka dunia ini, di mana saudara bermimpi tidak akan menemukan masalah itu. Sebab sama seperti Daud, dia adalah seorang raja, Bapak Ibu. Apa yang tidak dia miliki, kuasa dia punya. Sebagai seorang raja tentu dia harta ada banyak. Dia punya banyak hal dan bisa melakukan banyak hal. Tetapi Daud pun ternyata tidak terlepas dari masalah yang membelit kehidupannya. Tidak jaminan seorang pendeta yang kalau di mimbar seperti singa mimbar, lalu kita berkata, taburu di tahun aholan namekel karejo na dasina tol-tol ganu parit. Dan itulah kenyataan hidup. Daud yang notabene adalah seorang raja. Saya katakan tadi bahwa seorang raja dia memiliki segala-galanya. Dia punya banyak hal dan bisa melakukan banyak hal. Tetapi Daud juga berkeluh kesah bahwa persoalan itu juga menimpa dia. Apa yang dia katakan? Ada orang-orang yang di sekeliling dia yang ia harapkan bisa mendorong kemajuan kerajaannya, menjadi partner untuk membangun umat itu. Ternyata berkhianat. Bahkan kenyataan yang paling tragis sama Nginang, anaknya yang dari darah dan dagingnya sendiri, Absalom, ternyata adalah dalang dari segala-gala persoalan dalam kehidupan. Mengkudeta kerajaan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan Daud menggambarkan persoalan ini dalam nats yang begitu dia. Bah, ulah turbu nama hujah mate. Yang begitu ringkas ini dia katakan persoalan itu, masalah itu,
Pergumulan itu ia gambarkan seperti jaring yang mengikat kakinya. Dia menggambarkan seperti itu. Maka dalam hal ini Daud tertekan. Daud merasa tersesat dan terhimpit beban yang luar biasa, Bapak Ibu. Lalu apakah yang Daud lakukan? Ini yang mau kita ambil pelajaran dan hikmat dari firman Tuhan. Dikatakan mataku tetap terarah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada 2 poin yang bisa kita ambil dari keseluruhan kitab Mazmur pasal 25 khusus untuk ayat yang ke-15 ini. Yang pertama Daud katakan ketika dia mengalami persoalan, ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami pergumulan di dalam hidupnya, dia katakan mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ini soal komitmen Namang Inang. Soal komitmen. Oke, baik. Semua orang punya masalah, yang punya pasangan ada masalahnya, tadi sudah disebutkan oleh Mang Pendeta Manurung. Yang jombloan dan jomblowati pun juga punya masalah. Yang muda punya masalah, yang tua punya masalah, tetapi soal komitmen ketika masalah itu datang, Daud tidak mau tenggelam oleh masalahnya. Daud tidak mau terbelenggu oleh persoalan yang menghimpitnya. Dia punya komitmen, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya punya cerita sedikit. Kemarin saya mendapatkan sebuah pesan dalam grup WA yang saya ikuti. Ceritanya ringkas, tidak di daerah kita ini, namanya Mbah Pon. Ceritanya tentang kehidupan seorang bapak yang sudah tua, Bapak Ibu, orang Jawa, penjual gudeg. Aku tidak gudeg sasito, alih usahadut. Penjual gudeg di pojokan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Dia punya 5 orang anak, 2 di UI, 2 di ITB, 1 di UGM. Coba tebak Amang Inang, apa kerjaan anak-anaknya di sana? Jual gudeg. Mahasiswa. Mahasiswa. Kegigihan Mbah Pon yang notabene adalah penjual gudeg di pojokan Pasar Beringharjo, Jogja, menginspirasi civitas anak-anaknya kuliah untuk mengundang Mbah Pon. Gimana caranya menyekolahkan anak 5 orang di universitas ternama, pekerjaan cuma mertiga-tiga gudeg. Terjadilah seminar itu, pertemuan itu, diundang Mbah Pon. Lalu kemudian masing-masing mahasiswa berganti, silih berganti bertanya kepada Mbah Pon. Resep apa yang Mbah Pon buat sampai boleh menyekolahkan, mengkuliahkan ke-5 anaknya di universitas. Tidak main-main Amang Inang, ITB, UI, UGM. Tetapi apa yang terjadi? Tidak satu pun jawaban dari Mbah Pon itu yang mampu menyentak mahasiswa yang hadir pada saat, bahkan dosen-dosen. Contoh ketika seorang mahasiswa bertanya kepada Mbah Pon, Mbah Pon, gimana sih caranya Mbah Pon mendidik anak? Lalu jawaban Mbah Pon begini, gampang. Ya ketika anak-anak nakal ya dinasehati, siap. Lalu gimana caranya Mbah Pon membayar kuliahnya anak-anak? Oh, ya kalau sudah dapat tanggalnya dibayar, ya toh. Sederhana, simpel. Toh ulunya ke mahasiswa. Ini biasa doi. Mereka berharap ada sentakan dari jawaban dari Mbah Pon. Nah ini yang menggelitik semua mahasiswa itu sampai ada yang terdorong untuk bertanya Bapak Ibu. Mbah Pon selama ini tidak memiliki masalah. Lalu Mbah Pon dengan keluguannya penjual gudeg yang sudah tua berkata, masalah. Opo iku masalah? Gini Mbah Pon, gini. Misal suatu saat sudah tanggal harus bayar uang kuliah.
Nah ternyata Mbah Pon tidak punya uang untuk bayar kuliah. Oh, gampang nak. Saya tinggal berdoa malah minta uang sama Tuhan. Besok ada yang borong gudeg saya, katanya. Pak! Tersentak semua mahasiswa sama dosen. Tamparan keras. Mbah Pon yang hidup sederhana tua, penjual gudeg di pojokan pula. Mengalami campur tangan yang luar biasa. Gampang. Gampang aja. Saya berdoa malamnya, Tuhan saya perlu uang. Amin. Dan besok gudeg saya ada yang borong. Punya uang, bayar uang kuliah. Bapak Ibu? Mbah Pon bukan berarti tidak memiliki masalah. Daud pun juga demikian. Kita pun mungkin demikian. Tetapi cara kita memandang masalah itu mungkin yang membedakan kita dengan Daud, dengan Mbah Pon mungkin dengan dalam cerita ini. Atau mungkin kita pribadi lepas pribadi. Tetapi ketika Daud berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan, maka sama seperti Mbah Pon tersebut, dia bukan tidak memiliki masalah, dia bukan tidak memiliki pergumulan, tetapi ketika ia menjalin relasinya dengan Tuhan sedemikian akrabnya, maka uang yang nyata-nyatanya adalah persoalan terbesar bagi dia, tidak menjadi apa-apa bagi Mbah Pon. Maka dengan sumringah dia bertanya balik kepada mahasiswa, opo iku masalah, katanya. Dia punya komitmen yang luar biasa, menjalin relasi dengan Tuhannya. Maka Bapak Ibu, mungkin setiap kita memiliki persoalan dalam kehidupan kita. Sebaiknya kita seperti Daud itu, atau sama seperti Mbah Pon dalam cerita itu, jangan pernah tenggelam dalam permasalahanmu, dalam kemelut hidupmu, dalam kesedihanmu, dalam kepahitan hidupmu, dalam kekecewaanmu, tetapi tetap arahkan hidupmu kepada Tuhan, sebab ketika engkau mengarahkan hidupmu kepada Tuhan, di sanalah Tuhan bekerja, memberi petunjuk, memberi jalan keluar, bahkan memberikan kemudahan bagi setiap orang yang senantiasa mengarahkan pandangan kepadanya. Dan sampai pada puncaknya, Raja Daud, penulis Mazmur ini berkata, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika ia sudah membangun komitmen, maka sampailah ia kepada puncak pengakuan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Daud merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Daud mengalami campur tangan Tuhan yang ajaib dalam pergumulannya. Tentu dengan cara yang Tuhan kehendaki. Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Allah kita itu bukan Allah yang sekedar luar biasa. Tetapi Allah itu ya Allah yang maha kasih. Dan kemahakuasaannya melebihi persoalan yang saudara miliki. Kemahakasihannya melebihi pergumulan yang saya punyai. Kemahaajaiban Tuhan melebihi permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Maka dari itu jangan pernah arahkan hidupmu ke suatu arah dimanapun di muka bumi ini, di mana saudara bermimpi tidak menemukan masalah, tetapi tetaplah arahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan meluputkanmu dari persoalanmu. Amin. Salam. Horas dihita.